Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin summa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita bisa sholat maghrib berjamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ketaatan ini senantiasa kita kerjakan istiqomah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga untuk orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dari tangkil, dari ikut seminar bisnis dan pengelolaan keuangan yang diadakan oleh PJR, Yayasan Penyejuk Jiwa Raga, insyaallah. Ketuanya Pak Lukman kalau nggak salah. Penting nggak Pak? Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Orang yang pengen dunia maka harus punya ilmu, ya. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Orang yang pengen akhirat juga harus punya ilmunya, ya. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilm. Orang yang pengen dapat dua-duanya juga harus punya ilmu, ya. Jadi ya belajar Pak. Mungkin jenengan ini yang senior Masya Allah, yang usahanya sudah Masya Allah, ya, bisa memberikan sedikit pengalaman ya, supaya yang muda-muda yang baru-baru merintis bisa mengambil ibrah, bisa mengambil banyak pelajaran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, malam ini insya Allah kita masih dalam pembahasan bab sholat, ya. Hadis yang ke hadis yang ke-47, ya. Hadis yang ke-47 kita bacakan. Qala ma'alif rahimah ta'ala, Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimah ta'ala, al-hadis as-sabi wa arba'un. Al-hadis as-sabi wa arba'un, hadis yang ke-47. An Abi bin Hal Sayyar bin Salamah qala dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami faqala lahu. Dari Abi bin Hal Sayyar bin Salamah berkata, saya, ya, dan juga wa abi, dan juga ayahku menemui Abu Barzah al-Aslami. Faqala lahu abi, kemudian bapakku berkata kepadanya, kaifa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil maktubah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu salat wajib 5 waktu. Faqala kana yusallil hajirah allati tad'unaha al-ula hina tadhhadu syams. Ini kemarin sudah kita bacakan sedikit, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat hajirah, ya, apa kemarin salat hajirah? Salat zuhur, ya. Kenapa disebut hajirah? Yang dihajar, ya, sholat tapi dihajar, maksudnya dihajar pekerjaannya, ya, karena dikerjakan di waktu yang sedang panas-panasnya, gitu, ya. Jadi pekerjaannya ditinggalkan, dihajar. Sholat hajirah. Tad'unaha al-ula, yang mereka sebut juga, ya, sholat al-ula, yang pertama. Hina tadhhadu syams, tatkala matahari tergelincir. Wa yusalli al-asra summa yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinah wa syamsu hayyatun. Adapun salat asar, ya, ketika kami pergi pulang ke kota, maka matahari masih dalam keadaan hayyah, masih dalam keadaan panas, ya, masih dalam keadaan panas.
Wa nasitu maqala fil maghrib, dan saya lupa apa yang beliau katakan tentang sholat maghrib. Ya, di sini perawi lupa eh, kapan tepatnya waktu sholat maghrib. Wa kana yastahibu an yuakhkhara minal isya, dan Rasulullah SAW ya menyukai ketika sholat isya itu diakhirkan, ya disunnahkan untuk mengakhirkan sholat isya. Allati tad'unaha atamah, yang mana orang-orang Badui menyebutkan sholat isya itu adalah sholat atamah. Ini kita sudah bacakan kemarin, ya kita murojaah sedikit. Wa kana yakrahu naum qablaha wal hadis ba'daha, dan beliau membenci atau membenci tidur sebelumnya dan berbicara setelah sholat Isya. Wa kana yanfatilu min salatil ghadat hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu, dan beliau berpaling dari sholat subuh tatkala seorang laki-laki mengenali orang yang di sampingnya. Wa kana yaqra'u bis-sittina ila mi'ah, dan beliau Rasulullah SAW membaca sekitar 60 sampai 100 ayat. Nah, kita lihat penjelasannya. Yang pertama, Abu Barzah radhiyallahu anhu menjelaskan tentang waktu-waktu sholat yang 5 waktu. Beliau memulai dari sholat zuhur, ya. Kemudian menyebutkan juga sholat asar. Ya, adapun sholat zuhur tatkala matahari tergelincir. Ya, kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya ketika matahari di tengah persis itu waktu larangan, ya. Adapun ketika matahari sudah condong ke sebelah barat, maka itulah waktu sholat zuhur, ya. Entah itu condongnya, kadang kan nggak pas di tengah, Pak, ya. Kadang matahari itu tidak pas di tengah, kadang agak ke kanan atau ke kiri, maka ini mempengaruhi bayangan. Berarti kalau agak ke kanan, ya bayangannya agak nyerong, Pak, ya. Agak nyerong, atau ketika ke kiri juga agak nyerong ke sana. Yang penting sudah ada bayangan berada di sebelah timur, entah timurnya itu sebelah utara atau sebelah selatan, demikian. Wa yusallil asra, kemudian salat asar, summa yarji'u ahadul musallin ila rihalihi atau rahlihi fi aqsal Madinah wa samsu matazala hayyatun. Ya. Kemudian adapun sholat asar, gambarannya adalah seorang pulang ke tempat tinggalnya itu matahari masih jelas putih, bersih, belum tercampur dengan warna merah. Ya, artinya sholat asar itu tidak sampai matahari itu berwarna merah. Wa hadza awwal waqtiha, inilah waktu yang pertama. Wa amal maghrib, adapun maghrib sudah ada di hadis yang sebelumnya yang kita sebutkan. Adapun hadis ini faqad nasiya rawi ma warada fiha. Rawi di sini lupa, ya, penyebutan tentang sholat maghrib. Wa taqaddama anna dukhula waqtiha yaghrubu aw bi ghurubi syams. Dan telah berlalu penjelasannya bahwasanya masuknya sholat maghrib adalah ketika tenggelamnya matahari. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yastahibbu an yuakhira atau yuakhara al-isya. Rasulullah SAW beliau senang mengakhirkan sholat isya, ya. Beliau menyunahkan, ya, untuk kita umatnya agar mengakhirkan sholat isya, ya. Lianna waqtiha al-fadil huwa an tusalliya atau an tusalla fi akhiri waqtiha al-mukhtar. Karena waktu yang paling utama justru di akhir waktu, yang dipilih. Wa kana yaqrahu naum qablaha khasyata an yuakhiraha an waqtihal mukhtar. Kalau seorang kemudian tidur sebelum sholat isya, takutnya sampai bablas jam 12 ke sana lebih, ya, maka dia tidak mendapatkan waktu yang utama, ya. Dan yafutu jamaah fiha, terlewatkan sholat berjamaah. Wa mukhalafatul istighraq fi naumi wa tarki salatil lail wa kana yaqrahul hadis ba'daha. Dan takut tidurnya itu lelap, sehingga ketika mau sholat
malam, ya, dia sudah terlewat, ya. Dan juga membenci berbincang-bincang setelah sholat Isya, khasyat takhir an salatil fajr fi waqtiha. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam membenci berbincang-bincang setelah sholat Isya karena takut terlewat dari sholat fajar, ya, sholat subuh. Ya, kebiasaan, ya, orang-orang yang senang ngobrol, ya, malam hari biasanya waktu subuhnya sering sering telat, ya. Awan salatiha jamaah, ataupun mungkin terlewat sholat jamaah, dia sholat subuh tapi sholat sendirian. Kama yansarifu minas salatil fajr warrajulu ya'rifu man jalasa bijanibihi. Ya. Dan ketika sholat fajar, sholat subuh, seseorang selesai dari sholat subuh, dia akan mengetahui orang yang di sampingnya. Maksudnya baru baru tahu, baru kenal. Berarti sholat subuh itu dilakukan masih gelap-gelap gitu, Pak, ya. Apalagi zaman dulu tidak ada penerangan, ya, minim penerangan. Ma'anahu yaqra'u fi sholatiha min sittina ayat ilal mi'ah. Bersamaan dengan itu mereka, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca 60 sampai 100 ayat. Bayangkan, membacanya 60 sampai 100 ayat. Ya, itu kalau mungkin sholatnya kita sekarang, ya, sudah terang sekali gitu, ya. Sudah terang sekali. Ya, dan itu pun katanya masih kurang gitu, ya, masih belum tepat. Ini keliru. Apa yang sudah ditetapkan, insya Allah itu sudah benar, ya. Mimma dalla ala annahu kana yusalliha bi khalas. Ini menunjukkan bahwasanya sholat subuh itu gelap, ya, masih tercampur terang tapi masih tercampur gelap dan dominan gelapnya. Nah, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, penjelasan waktu-waktu sholat yang 5, dan bahwasanya setiap akhir bagian dari sholat adalah awal dari waktu sholat yang lainnya. Ini secara umum. Kecuali sholat apa? Kecuali sholat subuh, ya. Akhir waktu sholat subuh bukan awal waktu duhur, ya. Ya, kecuali sholat subuh, ya. Dan di setiap akhir waktu sholat itu ada sholat yang lainnya, ya. Berarti di setiap akhir sholat itu ada sholat yang lainnya, kecuali sholat subuh. Tapi sholat subuh pun harusnya bisa ada sholat sholat duha, ya, sholat yang utama yang harus dilakukan. Kata Rasulullah SAW, ya, bahwasanya sholatul hina tarmutu hisan adalah sholat yang ketika pasir-pasir itu panas, anak unta itu kepanasan, itu sholat apa berarti? Sholat duha, ya. Sholat duha bisa dikerjakan antara subuh dengan duhur. Nah, dan yang kedua, penjelasan bahwa Nabi kita Muhammad SAW sholat di awal waktunya, kecuali Isya. Ini, Pak. Nabi kita Muhammad SAW itu biasa sholat di awal waktu kecuali sholat Isya. Ya, makanya kalau di sini terlambat itu tidak apa-apa, Pak, ya. Karena justru kita melakukan yang lebih utama, walaupun nanti ada qayyidnya, ada pengikatnya. Yang ketiga, bahwasanya yang paling utama di dalam sholat Isya adalah mengakhirkannya sampai akhir waktu yang mukhtar, yang terpilih, yaitu kapan, Pak? Sepertiga, berakhirnya sepertiga malam yang pertama, ya, sekitar jam berapa? Setengah 10, ya, jam 9, setengah 10 atau jam 10, itu waktu sholat Isya yang paling utama, ya. Kalau misalkan ibu-ibu yang pengen mengamalkan ini di rumahnya, tafadhol, ya. Sholatnya yang paling utama justru jam-jam segitu, ya. Kalau kita laki-laki sulit untuk mengamalkannya, Pak, ya. Maksudnya kalau kita pengen sendirian, kan tidak bisa. Sendiri tidak bisa. Karena kalau sendiri justru malah tidak utama, kurang keutamaannya. Syaratnya itu kalau jam segitu tapi bersama lah. Pertanyaannya mau enggak gitu, Pak, ya. Gelem boten, Pak, kira-kira sholat jam setengah 10 gitu, ya. Setengah 10 malam kan jarang yang mau, Pak, ya. Demikian, padahal itu waktu yang paling utama.
Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa huwa nisful lail lakin tuqayyadu afdhaliyah at-ta'khir atau afdhaliyah at-ta'khir al-isya bi adamil masaqah 'alal musallin kama taqaddam. Dengan syarat tidak afdholiyah ini tidak memberatkan orang-orang yang sholat ya. Jadi jenengan akan mendapatkan keutamaan itu dengan syarat apa? Tidak memberatkan orang-orang yang sholat ya. Kalau merasa berat ya terpaksa afdholiyahnya ditinggalkan gitu Pak ya. Afdholiyahnya ditinggalkan karena memang apa? Tidak bisa untuk dilakukan. Ya. Kemudian yang keempat, dibencinya tidur sebelum sholat isya karena takut tadi ya tidak dapat jamaah atau mungkin apa kebablas gitu ya, li'alla yudhayyi al jamaah, supaya tidak ketinggalan jamaah, ayuqi'uha ba'da waqtihal mukhtar, atau melakukan sholat isya tapi setelah waktu yang terpilih tadi ya, mungkin ternyata jam 12 malam baru bangun ya, sholat isya walaupun sah tapi dia terlewatkan banyak keutamaan. Yang kelima, dibencinya berbincang-bincang setelah sholat isya supaya tidak tidur ya, tidak terlewat dari sholat malam atau sholat subuh secara berjamaah. Akan tetapi dibencinya berbincang-bincang setelah isya ini dibawa ya ala mudzakaratil ilmin nafi, tidak dibawa kepada permasalahan mudzakarah ilmu. Misalkan jenengan belajar ya, belajar kemudian dari isya sampai apa? Sampai subuh. Pernah nggak Pak belajar dari isya sampai subuh? Kalau ronda mungkin Pak ya. Ya saya ronda kemarin itu dari jam 10 sampai jam 3 Pak. Ini meremnya itu masih kerasa Pak. Jadi kayak kayak mau merem terus gitu. Ya, kalau mudzakarah ilmu boleh apa tidak? Boleh. Ya, makruh di sini ya dikecualikan kalau dia mudzakarah ilmu maka diperbolehkan ya. Awistighali bimasalihil muslimin, atau disibukkan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Bahas dakwah ya, bahas misalkan nanti siapa yang mau kita bantu ya dan sebagainya. Pernah disebutkan Imam Ahmad dalam sehari semalam itu sholat sunnahnya 600 rakaat Pak. Jadi malamnya itu sholat, sholat, belajar, sholat, belajar. Tapi setelah beliau disiksa di khalifahnya siapa? Yang zalim itu, Al-Ma'mun. Itu beliau menjadi lemah. Akhirnya sholatnya cuma 150 kali, 150 rakaat. Ya udah lemah aja 150 Pak. Jenengan yang sehat berapa? Ya, 150. Dan beliau setiap hari seperti itu, 600 rakaat. Kalau kemudian setelah sakit berapa? 150 rakaat. Ya. Tetapi kalau temannya datang, ya ada namanya Abu Zur'ah. Ya, Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah taala, kalau beliau mudzakarah itu dari isya sampai subuh. Mudzakarah hadis. Dan Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan, hafidtu, saya menghafal hadis dari Rasulullah SAW ya 10 juta hadis. Alfa alfi hadisin. Alfa alfi hadisin. Berapa? 10 juta hadis. Para ulama itu sampai menghikayatkan Imam Ahmad itu kalau dipukul bukan darah yang keluar, tapi apa? Hadis yang keluar. Ya. Luar biasa hafalan mereka para ulama ya. 10 juta hadis. Ya. Kalau mudzakarah dari kapan? Dari isya sampai subuh. Kalau tidak mudzakarah, sholat 600 rakaat. Ya dalam satu hari itu. Ya. Bayangkan. Dan mudzakarah hadisnya itu sanad dan wa matnan. Sanad dan juga matan-matannya. Kalau kita apa matannya saja udah oleng Pak ya. Ini sama perawinya sekalian. Perawi-perawinya juga disebutkan. Itu para ulama demikian. Qauluhu allati tad'unaha atama. Kemudian ucapan yang disebutkan atamah dalilun ala karahiyati atau karahati tasmiyati salatil isya bil atamah. Jadi orang-orang Arab Badui itu mengatakan sholat isya dengan apa?
atamah, ya. Kalau sholat duhur apa tadi? Hajirah atau sholatil ula atau ula apa? Ya, atau yang Aisyah adalah atamah. Ini orang Badui mengatakan demikian, tapi dimakruhkan kata beliau. Ya, jadi Isya ya Isya saja, jangan disebut atamah. Jadi kadang kayak gitu Pak ya, menamakan dengan suatu nama yang tidak dinamakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman sekarang banyak seperti itu. Akan tetapi, ataupun waqad jaa fi sahihi Muslimin marfu'an la yaghlibannakum al-a'rabu ala ismi salatikum. Kata Rasulullah SAW, kalian jangan mau kalah dengan orang-orang Arab Badui yang mereka menamakan apa sholat Isya dengan sholat atamah. Ya, jadi jangan sampai istilah sholat Isya itu kalah dengan istilahnya orang-orang Badui. Ya, begitulah spirit ya, mengamalkan Islam. Jangan sampai nama-nama Islam itu kalah dengan nama-nama yang lain. Sampai seperti itu. Ya, di Quran itu ada Bapak ya, surat apa Pak? Yang menyebutkan tentang sholat Isya. Ada yang hafal Pak? Mimba di sholatil Isya gitu Pak ya. Di Quran kan ada penyebutan sholat Isya. Kalau tidak salah di surat An-Nur. Mimba di sholatil Isya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anha yakhdabu min hadhihi tasmiyah, dan bahkan Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau marah kalau sholat Isya itu disebut dengan sholat atamah. Kalau di kehidupan kita Bapak, yang nama syar'i terus sudah menjadi hal yang maklum dirubah ke nama yang lainnya gitu ya. Riba Pak ya. Apa Pak? Bunga, indah sekali Pak. Riba disebut apa? Bunga. Dukun para normal gitu ya. Dan istilah-istilah yang harusnya kita marah itu dosa, itu seperti tidak boleh. Atau yang semisal dengan ini ya. Harusnya namanya apa digantikan nama yang lain. Nah. Warada mayadullu ala jawaz anal ghadab min tasmiyati lil karaha faqat, akan tetapi ini dalam hal ini ya tidak disebutkan ke yang tadi kita contohkan. Salat Isya disebut salat atamah, marahnya itu karena dibenci saja ya, bukan sampai apa haram ya, tapi apa suatu hal yang dibenci. Wa fi sahihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa salatun asqalu 'alal munafiqina minal fajri wal isya. Tidak ada salat yang lebih berat atas orang-orang munafik, yaitu salat apa? Fajar dan salat Isya. Walau ya'lamuna ma fiha la'atauhuma walau hadwa. Seandainya mereka mengetahui apa yang ada di dalamnya, ya keutamaan-keutamaannya, niscaya mereka akan mendatangi sholat subuh dan sholat Isya dalam keadaan merangkak. Tapi banyak yang lalai ya. Subuh itu pasti banyak yang lalai. Banyak yang tidur dari sholat subuh. Ya, kalau Isya kadang sibuk sudah cari kuliner gitu ya. Waliyadzubillah. Dan yang ketujuh, an yuqi'a salatul fajri atau salat al-fajri fi ghalasin. Hendaknya melakukan salat fajar atau salat subuh itu ketika waktu masih gelap, tapi apa tercampur terang dan dominan gelap. Ya, jangan seperti sebagian orang salat subuhnya apa besar muncul matahari gitu ya. Haitsu yansarifu minha ar-rajulu ya'rifu ila min janibihi ma'annahu yaqra'u fi sholatiha min sittina ayah ilal mi'ah. Padahal dulu Rasulullah SAW itu membaca sholatnya itu surat-surat yang panjang, tapi pergi dari sholat itu baru kenal orang yang di sampingnya, artinya mengerjakannya ketika masih gelap. Fadilatu tatwilil qiraah fi sholati subhi, disunahkan memanjangkan bacaan di sholat subuh. Lah kalau tidak punya bacaan yang panjang, ya imamnya cari yang punya bacaan panjang gitu ya. Kalau bisa ditetapkan imamnya siapa yang hafalannya banyak gitu ya. Jangan semua orang maju jadi imam gitu ya. Jadi sudah kebiasaan kita itu jorok-jorokan Pak ya. Harusnya ditentukan satu masjid imamnya siapa, nah itu yang harusnya jadi imam di situ. Yang kesembilan,
Wa fihi annahu yanbaghi liman su'ila an ilmin wa huwa la ya'lam an yastankifa min qawli la a'lam. Di dalam hadis itu juga terdapat faedah bahwasanya seyogyanya orang yang ditanya suatu ilmu dan dia tidak mengetahuinya, maka dia jangan sombong untuk mengucapkan saya tidak tahu. Jadi kalau jenengan tanya ilmu atau ditanya ilmu, kalau tidak tahu, bilang apa? Tidak tahu, la a'lam, saya tidak tahu. Atau wallahu a'lam, Allah yang tahu, Allah yang maha mengetahui. Li'anal ifta'a an jahli qawlin li'anal ifta'a an jahlin qaulun 'ala Allahi bila ilmin. Karena berfatwa tanpa ilmu adalah berkata tentang Allah tanpa ilmu. Wa tawaqqufu minal 'alimi 'amma la ya'lam laisa naqsan fi haqqihi. Sedangkan orang yang alim tawaquf, ya orang yang tahu ilmu tapi dia mungkin dalam satu permasalahan tidak tahu, dia diam, tawaquf, berhenti terhadap sesuatu yang dia tidak ketahui, bukanlah kekurangan bagi orang alim tersebut. Istilahnya tidak tercela. Jadi walaupun jenengan sealim apapun, ketika ditanya tidak bisa jawab, itu bukan celaan. Ya, itu bukan celaan. Bahkan Imam Ahmad pernah ditanya ya, berapa 15 pertanyaan atau berapa, hanya menjawab berapa pertanyaan saja, itu sudah biasa. Bal syarafun azimun, bahkan itu kemuliaan yang agung. Jadi kalau tidak tahu terus kemudian wallahu a'lam atau saya tidak ngerti atau nanti saya cari lagi, itu bukan kekurangan, itu adalah kemuliaan yang agung. Haitsu tawarra'a anil khubti atau khabti bila ilmin, tatkala dia berhati-hati untuk tidak menabrak atau melanggar syariat Allah tanpa ilmu. Wa haitsu tawaddu'a fa waqafa inda haddihi minal ilm, dan tatkala dia tawadhu, ya dia merendah diri, ya, tidak masalah, dia berhenti dengan batas ilmu yang dia miliki. Jadi jangan pikir ustadz itu menguasai semua ilmu, ya. Kadang ditanya ini, ditanya itu, ya. Dia pikir apa ustadz itu pasti tahu semuanya, gitu ya. Kecuali Mama Dede, ya. Jadi, ya. Allah musta'an, ya. Hati-hati Pak, ya, hati-hati. Jadi ustadz itu juga banyak yang nggak tahunya, banyak sekali nggak tahunya, itu banyak. Ya, demikian. Kemudian faidah, idza kana al-hadisu makruhan ba'da al-isya wa huwa al-kalamul mubah wa samrul bari. Apabila berbicara setelah isya itu hukumnya makruh, padahal itu ucapan yang mubah, ya, begadang yang al-bari, terbebas dari tuduhan-tuduhan, terbebas dari kemaksiatan-kemaksiatan. Fa kaifa halu man yahyuna atau yuhyauna al-lailu fi sima'i al-aghani al-khali'ah. Maka bagaimana keadaan orang-orang yang menghidupkan malam dengan mendengarkan musik-musik, ya, musik-musik yang apa, porno dan semisalnya. Maka ini jelas dilarang. Wong kita ngomong hal yang mubah saja tidak boleh, makruh, dibenci, apalagi sampai mendengarkan nyanyian. Kecuali ngomong yang mubah sama istri, itu justru disunahkan, ya. Kecuali ngomong mubah sama istri di malam hari setelah isya, itu disunahkan. Nah, wa mutala'atus suhufi wa riwayatil fatinah al-majinah, ataupun membuka suhuf, ya, majalah-majalah, ya, koran, wa riwayatil fatinah, ya, ataupun apa, berita-berita yang adanya fitnah, Pak, berita-berita fitnah. Maka saya nasihatkan untuk diri saya pribadi, berhenti melihat HP setelah isya yang melihat berita-berita tidak karu-karuan. Yang mubah saja dibenci, apalagi apa melihat berita-berita fitnah sana sini. Tinggalkan, Pak. Ya, ditinggalkan. Itu kalau pengen mencontoh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Al-Majinah, yang nggak berharga sama sekali berita-berita itu, ya. Berita apa misalkan yang nggak ada kaitannya dengan panjenengan, ya.
tentang politik, tentang apalah ya sudah tinggalkan Pak. Ya, kalau mau lihat ya amannya siang gitu Pak ya. Tapi itu pun menghabiskan waktu kita ya. Kemudian apa? Kalau itu politik dan sebagainya tinggalkan, tidak bermanfaat. Nah, kecuali mau nyalon Pak ini. Tidak insya Allah Pak ya. Waliyadzubillah. Nah, bal rubama adha'uha an waqtiha. Bahkan terkadang banyak orang-orang yang apa? Menghabiskan waktu ya eh, untuk hal-hal seperti itu. Ya. Asafun syadidun wa humun qatilun. Ini merupakan perkara yang sangat-sangat disayangkan. Bayangkan Pak. Jenengan ya saya husnudzon Pak, tapi kayaknya banyak Pak dari bapak-bapak maupun ibu-ibu ketika setelah sholat Isya buka HP yang tadinya mau dengerin kajian Ustadz Syafiq ya atau Ustadz Khalid atau Ustadz Firanda atau Ustadz yang lainnya tiba-tiba muncul ya ternyata Pak Presiden sedang apa atau ini dan itu kemudian dilihat asem kok aku tak ngibarna bendera One Piece lah ya. Bahaya Pak itu ya yang mubah saja dibenci apalagi yang apa selain itu ya apalagi yang selain itu. Nah, Syawah rahimahumullah kata beliau asafun syadid ini sangat-sangat disayangkan wa ghammun qatil dan kegundahan yang bisa membunuh kan gundah Pak jadinya Pak ya kita itu dibikin gundah gara-gara itu harga sembako jadi naik ya ternyata apa Indonesia sekarang pajaknya naik terus mau apa ke Amerika katanya berapa persen Pak ya terus yang uang mau di bank di apa Pak dibekukan yang tanah nganggur kan jadinya gundah terus berkepanjangan padahal kalau jenengan tidak tahu itu ya mau itu naik mau itu turun rizki jenengan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala maka ada yang curhat ke saya Ustaz mungkin Ustaz tidak merasakan betapa ya kita orang pedagang Ustaz apa-apa serba mahal ya harga mahal harga murah Allah yang memberikan rezeki kepada jenengan jangan khawatir Pak tidak usah apa banyak nonton berita-berita yang demikian ini nasihatnya yang terakhir insya Allah kita nanti lanjutkan setelah adzan kata beliau ala unasin sarat bihimul hayat atau hayatu ala hada al-minwal al-bashi dan ini terjadi di kehidupan ya orang-orang yang polanya rusak ya wa walaiba bihim syaitan kemudian setan masuk di situ untuk mempermainkan kita ini yang terjadi sekarang jadi pola-pola orang yang rusak ditarik ke kehidupan kita yang katanya ahlul ilm yang katanya pembelajar akhirnya apa setan bermain-main di situ belajar tapi pulang galau gara-gara ngelihat berita-berita demikian ya Iran sudah punya rudal Malaysia sudah punya rudal Indonesia malah dirudal alhamdulillah ada lagi istilah apa Iran itu rudal dari Iran melewati berbagai negara tepat sasaran Indonesia sembako satu RT ada salah sasaran gitu. Allah musta'an bikin galau ya bikin apa bikin galau nah, tinggalkan fasadduhum amma yanfa'uhum maka hal-hal itu menghalangi mereka dari sesuatu yang lebih bermanfaat bagi mereka ila ma yadurruhum kepada sesuatu yang justru membahayakan mereka orang sakit itu awalnya kepikiran Pak ya orang sakit itu awalnya kepikiran jadi buang tontonan-tontonan yang membuat hati kita resah fahaula'i yukhsha alaihim an yakunu mimman nasullaha fa'ansahum anfusahum fadaraba alaihim hijabul ghaflah mereka adalah orang-orang yang apa melupakan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah melupakan orang-orang tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang tersebut ya hijab penutup sehingga mereka menjadi lalai jadi awal seseorang lalai itu ternyata banyak apa
perbuatan sia-sia yang dilakukan setelah Aisyah. Ya, waktu yang harusnya untuk tidur akhirnya diturunkan hijab yang menjadikan orang itu ghaflah lalai. Fala yatadzakkaruna illa hina la tanfa'uhum adzikra. Maka tidak bisa memberikan peringatan, ya, kecuali tatkala peringatan itu sudah tidak bermanfaat untuknya, ya. Orang-orang seperti itu karena lalai terus pas ingat ternyata peringatan itu sudah tidak manfaat baginya, ternyata sudah kiamat. Nah, Allah alam, nanti insya Allah kita lanjutkan satu atau dua hadis, mudah-mudahan selesai. Fadhol. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa ala ba'd.
وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم بعد. الحديث الثامن والأربعون. الحديث الثامن والأربعون. Hadis yang ke-48. An Ali radhiyallahu anhu. Ali itu Abu Turab atau Abdul Hasan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Yaumal Khandaq, pada perang Khandaq. Kapan itu Pak perang Khandaq? Tahun ke jumhur berpendapat perang Khandaq itu tahun kelima ya. Adapun Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan tahun keempat terakhir masuk ke tahun ke-5 ya. Qarinahnya adalah dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Abdullah bin Umar ketika masih berumur 14 tahun menawarkan diri untuk ikut perang Uhud. Perang Uhud terjadi kapan? Tahun ketiga Hijriah Pak ya. Perang Uhud itu tahun ketiga Hijriah. Kemudian siapa? Abdullah bin Umar menawarkan diri untuk ikut perang Uhud tahun ketiga Hijriah ketika umurnya masih berapa? 14 tahun Pak ya. 14 tahun wis pengen milu perang, Masya Allah ya. Itu didikan para sahabat seperti itu Pak. Kalau sekarang 14 tahun lagi angel-angel Pak ya. Oh ya Allah. Didikan kita itu Pak. 14 tahun sudah pengen ikut perang. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tolak karena belum cukup umur, belum dewasa. Kemudian setahun kemudian, nah ini kan setahun kemudian perang Khandaq, tapi di bulan-bulan Syawal, itu kan bulan-bulan akhir. Umur beliau sudah genap 15 tahun, maka Rasulullah SAW pun menerimanya. 15 tahun ikut perang Khandaq, ya, ikut perang Khandaq, Masya Allah. Itu ngerekamnya ke sini dek, bukan ke situ. Ya, ngerekamnya ke sini, bukan ke situ. Insyaallah. Ya bisa di ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW mengatakan dalam perang Khandaq, Masya Allah. Mala Allahu kuburahum wa buyutahum nar. Semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah-rumah mereka dengan api. Ya, orang-orang musyrik Quraisy. Berarti ini dalil kalau di kuburan itu ada azab kubur, karena ada orang nggak percaya dengan azab kubur ya. Kama sahuluna an salatil wusta hatta ghabati syamsu. Sebagaimana mereka telah melalaikan kami dari sholat wusta sehingga matahari sampai tenggelam ya. Wa fil lafdzil Muslim, dan Muslim, mereka menyibukkan kami dari sholat wusta, itu sholat asar. Semoga Allah memenuhi rumah mereka dan juga kuburan mereka dengan api. Kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat sholat antara maghrib dan isya. Jadi sholat asar tapi sholatnya di waktu maghrib dan isya. Ya padahal itu waktu haram Pak ya. Tapi boleh ya, karena ad-daruratu tubihul mahdhurah. Dalam sebuah kaidah dikatakan sesuatu yang darurat membolehkan sesuatu yang haram. Ya, tapi daruratnya benar-benar darurat Pak. Ya, orang darurat versi kita gitu ya. Itu udah tidak bisa Pak. Ini sebelum turunnya perintah sholat kalau perang itu sholat khauf ya, sebelum turunnya perintah sholat khauf, sehingga mereka menunda sampai sholat asar di waktu maghrib dan isya. Dan juga dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan orang-orang musyrik menahan Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, maksudnya karena perang tadi, dari sholat asar sampai matahari pun memerah ya, atau menguning. Maka Rasulullah SAW mengatakan mereka telah menyibukkan kita dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi ajwafahum. Jawf ini maksudnya perut ya, tapi karena hadis yang sebelumnya mengatakan rumah, berarti jawf di sini maknanya juga rumah. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, sholat paling afdal bagi seorang wanita ya di jawfnya, maksudnya
di rumahnya, atau di fi qa'riha, atau di lubangnya, maksudnya di tempat yang paling tersembunyinya. Itu sholat yang paling utama bagi perempuan. Au hasyallahu ajwafahum wa quburuhum, atau wa quburuhum nar. Semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan kuburan mereka dengan neraka atau dengan api. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ukhdud hafarahu Rasulullah SAW, yaitu Khandaq adalah sebuah galian, ya, parit, ya, yang Rasulullah SAW gali dan juga para sahabatnya yang mengelilingi utara Madinah, ya, Munawwarah, dan juga Hurrah, atau Hurrah itu satu tempat yang tanahnya berbatu hitam, ya, maka disebut Hurrah. Asyarqiyah ila Khuratil Gharbiyah, jadi membentang dari timur ke barat. Haitsu kanat jumu'ul adwi tuhasiruhu sanata khamsun minal hijrah. Ini berpendapat tahun kelima hijriah, tapi yang paling rojih itu tahun keempat, akhir-akhir mau masuk tahun kelima. Itu perang Khandaq, ya, perang Khandaq terjadi pada tahun keempat, akhir-akhir mau masuk tahun kelima. Jumu'ul adwi, itu kumpulan para musuh, mereka itu sekitar 10.000 pasukan, ya, orang Quraisy, kemudian suku Qatafan, kemudian Taif. Nah, sedang di dalam benteng sendiri Rasulullah SAW dan para sahabat dikhawatirkan dengan siapa? Qatafan, ya, orang-orang Yahudi. Ternyata mereka berkhianat juga, ya kan? Dan mereka berkhianat. Nah, kemudian yang kedua, al-wusta mu'annasu ausatin wa ausatu syai' khiyaruhu. Wusta itu adalah pertengahan sesuatu. Ya, pertengahan sesuatu adalah pilihannya. Yang namanya pertengahan, kata beliau, adalah suatu yang paling bagus, terpilih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan kami jadikan kalian adalah umat wasata, umat pertengahan. Padahal kita itu umat terakhir apa awal? Terakhir. Tapi disebutkan kita adalah umat pertengahan, menunjukkan apa? Kita itu umat pilihan, umat terbaik. Ya, ya, umat terbaik aja kayak gini, Pak, ya, Masya Allah. Umat pilihan, ya, umat pilihan, khiyaran, umat pilihan. Afdalu khiyaran sakhalat amwaluna wa ahluna, ya, mereka menyibukkan Rasulullah SAW, ya, dan juga para sahabatnya, sehingga umat pilihan, ya, umat yang terbagus, terbaik, menjadi apa? Tersibukkan dengan peperangan tersebut, dan di waktu al-wusta, waktu yang paling baik. Kita lihat hukuman orang yang mengganggu seseorang tidak bisa melakukan sholat terbaik, maka hukumannya apa? Hukumannya apa? Tadi dipenuhi rumah dan juga kuburannya dengan apa? Api. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan bolehnya mendoakan kejelekan kepada orang-orang kafir atau yang di bawahnya orang yang mendolimi kita. Jadi sah-sah saja, Pak, mendoakan kejelekan untuk orang-orang yang mendolimi kita dengan doa kejelekan, ya, semoga Allah memenuhi rumah mereka dengan apa? Api. Ini kan doa kejelekan. Nah, karena apa? Dan juga faedah yang berikutnya adalah hukuman itu, ya, ketika hukumannya berat, berarti keutamaan sholat itu juga luar biasa keutamaannya. Karena hukumannya berat, berarti sholat itu sendiri keutamaannya sangat luar biasa. Orang-orang musyrik, ya, menyibukkan Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabat, ya, dari sholat asar sampai tenggelamnya matahari, sehingga mereka tidak sholat kecuali setelah tenggelamnya matahari. Maka Rasulullah SAW doa alaihim, mendoakan mereka. Maksudnya kalau doa ala, maknanya adalah mendoakan kejelekan kepada mereka, semoga rumah mereka, ya, dan juga kuburan mereka dipenuhi dengan api. Nah, ada ikhtilaf para ulama, ya. Mereka menyebutkan bahwasanya makna wusta itu
Yang pertama ataupun pendapat yang rajih adalah sholat asar. Ada sekitar 17 pendapat tentang makna wusto, tapi tidak usah kita sebutkan Pak ya. Makna wusto itu sekitar berapa? 17 pendapat. Disebutkan oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Autor ya. Walladzi tadullu ala ahadits sahihah as-sarihah wa ilaihi dhahaba jumhur salaf wal khalaf anal muradu biha salatul asar. Tapi yang paling jelas, paling rajih salat wusta ya salat apa? Asar. Wa ma ada hadza qaul fa huwa dhaifun dalalah wa saqitul hujjah. Orang yang berpendapat selain ini hujahnya lemah ya. Hujahnya lemah, dalilnya ya sakit, jatuh. Faidah yang pertama, anal muradu bis salatil wusta salatul asri lima ja'a fi sahihain an Ali wa qala kunna naraha al-fajr hatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yaumal ahzab shaghaluna anis salatil wusta wa salatil asr. Ya, faedah yang pertama bahwasanya maksud daripada salat wusta adalah salat asar, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Nah, dan juga Ibnu Athir mengatakan sumiyati sholatul wusta li annaha afdhalus shalah. Perhatikan, ini faedah yang sangat luar biasa ya. Salat asar dinamakan salat wusta karena salat yang paling afdhal. Wa a'dhamuha, paling agungnya. Ya, salat asar itu salat yang paling afdhal dan salat paling agungnya. Karena apa pertimbangannya? Pertama tadi ancamannya berat, berarti pahalanya begitu banyak. Kemudian didukung dengan hadis-hadis yang lain, ya. Sebagaimana dikatakan para malaikat itu bergantiannya kapan? Pagi dan sore. Nah, sorenya kapan? Di waktu asar. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, "Madza taraktuhum?" Bagaimana kamu meninggalkan mereka? Ya. Maka para malaikat mengatakan, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat dan kami menemui mereka juga dalam keadaan sholat. Maksudnya sholat asar kan sip kedua, berarti setelah asar sampai kapan? Subuh. Jadi malaikat itu sip-sipan Pak. Ya, malaikat juga Pak, sip-sipan. Asar, kemudian nanti yang dari subuh sampai asar ini naik ke atas. Yang naik ke atas ditanya, bagaimana kamu meninggalkan mereka? Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Ya. Kemudian yang turun ketika melihat mereka dalam keadaan sholat. Kemudian dari asar ini, kemudian maghrib sampai subuh lagi demikian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu faedah yang pertama. Walidzalika hasad bil muhafadzati alaiha, karena saking utamanya sholat asar maka dikhususkan ada perintah untuk menjaga sholat asar. Berarti yang kedua, jawazu ta'khir sholat an waqtiha li adami tamkin min adaiha, bolehnya mengakhirkan sholat dari waktunya karena mungkin jenengan tidak bisa melakukan tepat waktu ya. Ini boleh-boleh saja ya. Wali Allah hadza qila an tasra'a salatul khauf, dan ini sebelum diturunkannya salat khauf. Fa innahum amaru ba'da dzalika bis salati rijalan wa rukbana ya. Setelah adanya salat khauf, kemudian mereka salat sambil berjalan, ada yang sambil naik tunggangan. Nah, kalau Ibnu Hajar mengatakan wa hadza aqrabu wa la siyama wa qad waqa'a inda Ahmad wa Nasa'i fi hadis Abi Sa'id an dzalika kana qabla an yunazzilallahu fi salatil khauf. Ini perintah tadi, perintah bolehnya meninggalkan sholat kemudian dilakukan di sholat yang lainnya itu karena belum turunnya perintah sholat khauf ya. Jadi jangan sampai jenengan nanti sholat asar di waktu maghrib ya, lagi perang ini Pak ya, lagi perang ya, tidak boleh. Karena apa? Sudah adanya perintah sholat khauf. Dan yang ketiga, anna man dhahala anis salat fi waqtiha yusalliha idza dzakaraha. Tapi seandainya seseorang itu terlewat sholat dari waktunya, maka dia boleh melakukannya ketika ingat.
Ya, ketika ingat baru sholat, ya tidak apa-apa Pak. Jangan kemudian apa, saya sudah lupa sholat, ya tidak apa-apa. Kapanpun jenengan ingat segera sholat. Ya, bahkan ada syariat ketika safar ini Pak, salah satu sholat yang wajib disempurnakan ketika safar. Pernah dengar pembahasan ini Pak? Salah satu sholat yang wajib 4 rakaat padahal jenengan safar. Karena sunahnya orang safar itu sholatnya 2 rakaat. Kalau 4 rakaat justru malah para ulama berpendapat makruh. Tapi ada hal-hal yang wajib yang jenengan tetap sholat 4 rakaat. Kapan itu? Ketika jenengan sholat misalkan duhur, sholat duhur belum safar, masih mukim. Sholat ternyata belum wudhu, belum apa, jenengan sholat. Ketika berangkat sampai sana misalkan asar, jenengan kan ingat Pak, tadi saya sholat duhur ternyata belum wudhu. Walaupun jenengan keadaan safar, maka wajib 4 rakaat, tidak boleh 2 rakaat. Ya, karena baru ingat tadi sholat ketika di rumah itu tidak wudhu atau batal atau hal-hal yang lainnya. Nah, jadi kapanpun jenengan ingat sholat, ya diperbolehkan. Bangun, biasanya misalkan tidur maghrib, ya maghrib ternyata 12 sampai isya sampai subuh, sholat subuh, habis subuh apa? Baru ingat, kok saya belum sholat isya, segera sholat isya, tidak apa-apa, ya demikian. Apa mungkin terjadi? Sering terjadi, ya sering terjadi. Orang yang mungkin kerja banting tulang capek dan sebagainya bisa seperti itu. Dan yang keberapa? Keempat, jawaz du'a 'ala zalim biqadri dzulmihi li'annahu qisas. Bolehnya mendoakan kejelekan bagi orang yang zalim sesuai kadar kedzalimannya. Ya, sesuai dengan kadar kedzalimannya. Sama dengan kedzaliman yang dilakukan langsung, jenengan juga boleh membalas langsung. Sana mukul, jenengan mukul. Boleh enggak? Boleh. Tapi sesuai dengan kadar kedzalimannya. Dia mukul sekali, kita mukul sekali. Yang dosa yang pertama kali mukul. Dia mukul sekali, kita mukul 2 kali, ya sama-sama, Pak. Tidak dosa, ya, tapi kita menjadi tidak sama. Menjadi kita yang dosa karena kita 2 kali. Harusnya berapa? Sekali-sekali yang dosa sana. Kalau 2 kali berarti yang dosa kita. Ya demikian. Lah gimana kalau sekali tapi banter Pak? Ya. Biasanya balasnya kayak gitu Pak ya, lebih banter ya. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Ya, wallahu a'lam. Yang jelas boleh membalas atau mendoakan kejelekan sesuai dengan kedzalimannya. Misalkan ada orang zalim, kita mendoakan ya kira-kira ini sudah sesuai untuk orang itu, jangan berlebihan. Jangan sampai berlebihan. Nah. Atau jangan mencela orang yang bermaksiat. Kalau mencela tidak boleh, ya. Mencela orang yang bermaksiat tidak boleh. Ibnul Qayyim pernah menyebutkan orang yang mencela kemaksiatan seseorang, dia tidak akan meninggal sampai dia melakukan kemaksiatan yang sama. Medeni Pak. Nah, medeni. Jangan mencela kemaksiatan orang, kecuali dia dolim sama kita, nah baru boleh. Kalau dia maksiat sendiri, terus tafadhol ya. Tidak ada urusan, paling kita nasihati. Kemudian yang terakhir, yang kelima, qala ulama fihi dalilun ala adami riwayatil hadis bi makna. Beliau berpendapat ada ulama yang mengatakan tidak bolehnya meriwayatkan hadis dengan makna. Ya, lafaz yang semakna gitu ya, tidak boleh. Balabuda min nassin warid, bahkan harus sesuai teksnya seperti apa. Tapi ini pendapat Fa'in Nabi Mas'udin radhiyallahu anhu taraddada baina qaul, ini pendapatnya Ibnu Mas'ud ya, pendapatnya Ibnu Mas'ud. Walam yaqtasir ala ahadi lafdhin ma'a ittihadihima fil makna. Adapun pendapatnya jumhur boleh Pak meriwayatkan hadis dengan makna, pendapatnya jumhur itu boleh. Apalagi kita Pak ya sekarang, kalau dengan konteks yang persis kita ucapkan itu, hafalan kita lupa-lupa Pak, kecuali dengan baca gitu ya. Ya demikian. Maka tidak mengapa meriwayatkan hadis dengan makna, menyebutkan hadis dengan makna. Nah mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Untuk hadis yang berikutnya mudah-mudahan bisa kita baca dan bisa kita ambil faedahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.